Sebuah kapal sedang melakukan perjalanan melintasi Samudra Atlantik ketika badai mulai terjadi. Pada awalnya situasinya tidak terlalu buruk, tapi tak lama orang-orang di atas kapal menyadari bahwa badai semakin parah. Ombak sangat besar dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kapal. Kapal mulai tenggelam. Di atas kapal hanya ada satu skoci. Sayangnya, skoci itu hanya bisa menampung satu orang. Kapten kapal berada dalam situasi yang mengerikan. Dia harus memutuskan penumpang mana yang bisa diberi kesempatan untuk selamat. Selain kapten, ada 8 orang di dalam kapal. Beberapa dari mereka tampak menyenangkan, yang lain terlihat seperti penjahat. Tapi kamu mungkin tidak akan tahu kebenarannya sampai semuanya terlambat. Penumpang pertama adalah Alex, seorang seniman berbakat berusia 28 tahun. Dia baru saja mengadakan pameran internasional pertamanya, dan dia memamerkan hal itu ke semua orang. Dia mengaku bermimpi untuk menginspirasi dunia dengan karya seninya. Tapi perlu diingat bahwa saudara kembarnya yang pemalulah yang melukis karya-karya agung itu. Dan Alex hanya mencuri ketenarannya. Berikutnya adalah Maria, 23 tahun, yang sedang hamil 8 bulan. Dia cukup manja, sering berperilaku tidak masuk akal dan memperlakukan staf di kapal dengan buruk. Dia pulang ke rumah suaminya. Namun tanpa diketahui suaminya, anak yang dikandung Maria bukanlah anaknya, melainkan anak sahabatnya, dan dia telah berselingkuh dari suaminya sejak lama. Meskipun begitu, kita tidak bisa membiarkan jiwa yang tak berdosa ini binasa, bukan? Terlepas dari penampilannya yang tidak rapi, ilmuwan berusia 65 tahun ini, Profesor Markus, adalah seorang peneliti terkemuka di bidang terapi gen. Dia sedang mengerjakan sebuah terobosan yang dapat menyelamatkan jutaan nyawa, tapi ada kerangka di lemarinya. Sudah 15 tahun tidak ada yang melihat istrinya, Judith. Apakah kemajuan ilmiah Markus ada hubungannya dengan hilangnya sang istri secara misterius? Dr. Anna berusia 34 tahun. Dia adalah seorang ahli bedah yang telah menyelamatkan ratusan nyawa selama bencana alam. Dia berhasil sebagai dokter tapi gagal sebagai orang tua. Ketiga anak perempuannya tinggal bersama ayah mereka dan tidak ingin mendengar apapun tentang ibu mereka. Teresa yang berusia 78 tahun adalah seorang janda yang ditinggalkan oleh keluarganya karena sifat buruknya. Dia melakukan perjalanan untuk terakhir kalinya dalam hidupnya untuk mengunjungi makam mendiang suaminya. Seorang anak laki-laki, Mark, baru berusia 7 tahun. Namun karakternya yang sulit diatur telah menyebabkan banyak pertengkaran di antara penumpang lain. Dia bepergian sendirian karena orang tuanya seharusnya menemuinya di pelabuhan. Orang tua bocah ini terlalu sibuk bekerja, jadi dia semakin tidak terkendali. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan dalam 10 tahun ke depan? Sebuah robot android Alpha 3 juga ada di dalam kapal. Robot ini adalah kecerdasan buatan yang diciptakan untuk membantu ekspedisi, juga dapat mengendalikan kapal dalam keadaan darurat. Dan penumpang terakhir adalah Emily. Wanita cantik dan menawan ini berusia 30 tahun. Dia hidup dari orang-orang kaya yang berkuasa dan memiliki cukup uang untuk dihabiskan. Dia tidak pernah bekerja satu hari pun sepanjang hidupnya dan hanya berkeliling dunia. Agar bisa menentukan pilihannya, sang kapten mengundang setiap penumpang untuk mendengarkan cerita mereka. Dia mengajukan satu pertanyaan kepada mereka masing-masing. Kenapa harus kamu yang menjadi orang yang selamat? Alex menjawab, karya seniku dapat menginspirasi dan mengubah dunia. Karya-karyaku membantu orang melihat keindahan hidup. Terutama pada masa-masa sulit, aku harus tetap hidup. Ada banyak hal yang ingin kutunjukkan melalui lukisanku. Maria menjawab, kamu bisa lihat sendiri ada kehidupan baru tumbuh di dalam tubuhku kan? Aku dan anakku yang belum lahir ini yang harus bertahan hidup. Dunia akan kehilangan dokter atau seniman berbakat di masa depan. Bukan hanya hidupku yang sedang kita bicarakan. Profesor Markus berkata, pekerjaanku belum selesai. Ini mungkin akan menyelamatkan ribuan nyawa. Aku hampir membuat sebuah terobosan dan aku harus hidup untuk mewujudkannya. Dr. Anna berkata, tanganku menyelamatkan nyawa. Aku telah membuktikan berkali-kali bahwa aku dapat melakukan hal yang mustahil dalam kondisi ekstrim. Dunia tidak boleh kehilangan keterampilan dan pengetahuanku. Wanita tua itu memohon, tolonglah, kamu harus mengerti aku. Aku mungkin sudah lama hidup, tapi aku ingin melihat makam suamiku. Mark berkata, aku masih kecil. Orang tuaku menungguku di rumah. Aku ingin memeluk ibu dan ayahku.
AlphaTree menyatakan bahwa ia diciptakan untuk melayani dan membantu orang. Kemampuannya untuk menganalisis situasi dan membuat keputusan rasional dalam masa kritis dapat digunakan untuk mencegah bencana di masa depan. Emily mengakui, "Lihatlah aku, bukankah setiap orang memiliki nilai uniknya masing-masing? Aku masih muda dan cantik, dan aku punya banyak potensi. Tentu saja kamu paham, kan?" Sang kapten putus asa. Bagaimana dia, seorang manusia biasa, dapat memutuskan siapa yang harus hidup dan siapa yang harus dia singkirkan? Setelah mondar-mandir di kabin dan memukul dinding dengan tinjunya, dia memutuskan untuk memperkirakan nilai penumpang dan melihat seberapa berguna mereka. Alex sebagai seorang seniman berbakat dapat mempengaruhi masyarakat melalui karya seninya, memberikan inspirasi bagi ribuan orang yang akan melihat mahakaryanya. Namun tidak ada yang tahu kemana egonya dapat membawanya. Ditambah lagi, ingatlah siapa seniman yang sebenarnya. Menyelamatkan Maria berarti menyelamatkan anaknya yang belum lahir. Namun betapapun sinisnya hal ini terdengar, kontribusi kedua kehidupan ini terhadap masa depan masyarakat belum bisa dijamin. Bagaimana jika anak itu tumbuh menjadi seorang penjahat? Profesor Marcus memang dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat melalui penelitian ilmiahnya. Namun dia sudah tidak muda lagi. Bagaimana jika dia tidak hidup cukup lama untuk menyelesaikan karyanya? Dr. Anna adalah seorang ahli bedah. Dia telah menyelamatkan banyak nyawa dan pasti akan terus melakukannya di masa depan. Kemampuannya untuk memberikan bantuan medis segera dalam situasi kritis membuatnya menjadi salah satu kandidat yang paling berharga untuk bertahan hidup, karena dia dapat secara langsung dan teratur menyelamatkan nyawa. Tapi di sisi lain, dia adalah seorang ibu yang buruk, dan itu pasti akan memengaruhi kehidupan anak perempuannya. Teresa punya banyak kisah dan pengalaman hidup, namun sayangnya kemampuannya untuk terus berkontribusi kepada masyarakat terbatas. Dengan kata lain, dia sudah tua dan kita tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa. Mark berada dalam situasi yang sama. Dia memiliki potensi untuk hidup panjang dan produktif, tapi kontribusi langsungnya kepada masyarakat terbatas. Kelangsungan hidupnya didasarkan pada potensi kontribusi di masa depan yang sulit diperkirakan saat ini. AlphaTree dapat memberikan bantuan teknis dan dukungan fungsional yang berharga, tapi sebagai robot, ia tidak menambah kesejahteraan manusia secara langsung. Adapun Emily, terlepas dari kecantikannya, prestasinya sangat minim. Di sisi lain, dia hanya berkencan dengan orang-orang kaya dan berpengaruh, dan dengan demikian memiliki banyak pengaruh pada masyarakatnya sendiri. Sekarang dari perspektif seberapa besar keuntungan yang bisa didapat oleh setiap penumpang, menyelamatkan Dr. Anna tampaknya menjadi salah satu pilihan yang paling logis. Pengetahuan dan keahliannya dapat menyelamatkan banyak nyawa di masa depan, yang berarti kebaikan terbesar dengan jumlah paling banyak. Tapi mari kita lihat pilihan sang kapten. Pada akhirnya, setelah mendengarkan semua penumpang dan terdesak oleh waktu, pria itu memutuskan untuk menyelamatkan Emily. Apa kamu tahu kenapa dia membuat pilihan yang tidak terduga? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar di bawah. Kamu juga bisa menjeda video untuk memikirkannya. Oke, sepertinya kamu sudah siap untuk mengetahui jawabannya. Meskipun setiap penumpang memberikan argumen yang sangat meyakinkan kenapa mereka harus diselamatkan, sang kapten secara khusus tersentuh oleh pesona dan daya tarik Emily. Dan meskipun ada kandidat yang lebih logis dalam hal azas manfaat dan humanisme, sang kapten mengalah pada perasaan dan preferensi pribadinya yang memengaruhi keputusannya. Teka-teki ini menggambarkan bahwa dalam kehidupan nyata, orang seringkali membuat pilihan berdasarkan simpati dan preferensi mereka daripada logika atau manfaat publik. Hal ini dikarenakan emosi dan hubungan pribadi dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap persepsi kita tentang situasi dan pengambilan keputusan. Inilah contoh nyatanya. Manajer SDM cenderung memilih kandidat yang mereka sukai atau yang memiliki minat yang sama. Dan tidak masalah jika kandidat lain mungkin memiliki keterampilan atau pengalaman yang lebih sesuai. Fenomena ini dikenal sebagai efek kesamaan. Sekarang, aku punya pertanyaan penting untukmu. Penumpang mana yang akan kamu selamatkan? Bagikan pilihanmu di kolom komentar. Tapi aku ingin mengingatkan bahwa tidak ada jawaban yang benar di sini.